Wa min karamati Sayyidina Al-Habib Al-Haddad annahu hukian ba'di siqatil muntamina ala Sayyid Abdullah qala azamtu ala sayr al-haji fahajjatu thumma sirtu li ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'al mahmil. Ada salah seorang pecinta Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau katakan, aku rencana untuk berangkat pergi haji, maka akhirnya aku berangkat haji. Kemudian setelah selesai haji, aku berangkat untuk berziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta rombongan. Falamma kana athnat tariqi hasala li nu'asun, di pertengahan jalan aku tertidur karena aku ngantuk. Panumtu fit tariqi wa huwa lailun, maka ketika aku tidur saat itu adalah malam hari. Famastaiqaztu sabahan idil mahmilu qad saru wa ana mutakhalifun anhu, maka tatkala aku terbangun di pagi hari, tiba-tiba rombongan sudah pergi dan aku tertinggal sendirian di tengah gurun. Walam ajid ahadan fahtamamtu lidzalik, maka aku tidak menemukan seorang pun. Akhirnya aku bingung karena hal tersebut. Wa nadaitu bi ala sauti, akhirnya aku berteriak sekuat-kuat tenagaku. Aku katakan, ya Abdullah bin Ali Al-Haddad adrikni, ya Abdullah bin Ali Al-Haddad adrikni, ya. Ya Abdullah bin Ali Al-Haddad adrikni. Wa qarartu nida miraran, dan aku ulang-ulang teriakan itu berkali-kali. Fama atmamtu nida ila qad jaa syahsun azimus surati wal khalqi, maka tidaklah aku selesai memanggil melainkan datang orang yang tubuhnya amat besar. Ta'khadha bi yadi fama wadat lahzatun illa wa ana wasatal ghabinati wal mahmil, maka lelaki yang besar itu memegang tanganku, maka dalam waktu sekejap aku sudah berada di tengah-tengah rombongan. Wa arabtu anna sayyidi adrakani bi igathatin, dan aku akhirnya yakin betul sesungguhnya Habib Abdullah sebagai junjunganku telah menolong aku dengan teriakan yang aku utarakan. Wa lihad wa mithlih sumya radhiyallahu anhu bi ghusl ibadi wal bilad, dan karena peristiwa ini dan sepertinya maka beliau dinamakan Ghausul Ibad wal Bilad, adalah seorang wali yang apabila dipanggil akan hadir beserta orang yang mencintainya. Karena apa? Li'anal Ghaus yahduru fi mulimmati man ahabba, karena wali Ghaus akan hadir mengunjungi orang yang cinta dalam kesulitan adanya. Wa minha qala Said Ahmad bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Jufri situ yawman min al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ana wa sahibul li. Sebagian daripada keramat beliau, berkata Said Ahmad bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Jufri, aku berjalan di suatu hari daripada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beserta sahabatku. Wa tariqu idzaka mukhawifun, pada saat itu jalan sangat mengerikan, sangat takut, di tengah gurun, sepi, tidak ada orang satupun. Fa amara sahibi bi qiraati li ilafi Quraisyin, maka beliau memerintahkan sahabatku untuk membaca surat li ilafi Quraisyin sab'a maratin, sebanyak 7 kali. Akhirnya kami membaca surat li ilafi. Falam nara syarran fi tariqina, maka alhamdulillah kami tidak menemukan satu keburukan pun di perjalananku berkat apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah. Wa syaqautu wa ja'al bati fa amarani bi mulazamati ya latif 21 marrah, dan aku mengeluhkan daripada sakit perutku. Kemudian Habib Abdullah memerintahkan aku untuk senantiasa membaca ya latif sebanyak 21 kali ba'da akli ta'ami, setelah setiap makan. Falanzamtuhu fazala anil alam, maka aku lazimkan ya latif 21 kali atas perintah beliau, maka alhamdulillah perutku tidak mengalami sakit lagi selamanya. Walam yazal radhiyallahu anhu mundu nasya'a hatta qabadahu Allahu mulaziman wa mulziman ghairahu ala qiraati surati Yasin, dan senantiasa Al Habib Abdullah sejak daripada kecilnya sampai masa tuanya sampai berpulang ke rahmatullah, beliau melazimkan dan memerintahkan, menekankan para murid-muridnya untuk senantiasa membaca surat Yasin. Lisababin aghairil ghairi sabab, baik karena sebab tertentu ataupun bukan karena sebab. Wa idza hasala amrun muhimmun siyamal qahtu fa innahu yaqra'uha ba'da darsi wa man hadarahu 40 marrah, maka apabila terjadi suatu urusan yang amat penting, apalagi paceklik di mana orang mengalami susah di mana-mana, maka beliau membaca surat Yasin
setelah mengajar murid-muridnya beserta para muridnya sebanyak 40 kali. Fama yamdul arba'una yawman fil aktsari illa waqad hasalal madlub. Maka tidaklah lewat 40 hari daripada apa yang dibacanya, melainkan telah Allah Ta'ala hasilkan apa yang diinginkannya. Apa ya rahasia itu semua? Wal makna bidzalika kullih annahu radhiyallahu anhu yursilu ibadah liyasilu ilallah Ta'ala. Dan maksud daripada itu semua, sesungguhnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bermaksud untuk menuntun para hamba-hamba agar mereka sampai kepada Allah Ta'ala dengan membaca Yasin, membaca Ya Latif, dan ajaran-ajaran ibadah lain yang beliau ajarkan semata-mata untuk menuntun hamba-hamba Allah untuk sampai kepada Allah, bukan sampai kepada dunia. Wa bidzalika sumiya radhiyallahu anhu bi qutbil irsyad. Karena itulah beliau dinamakan dan dijuluki Qutbil Irsyad, sebagai wali kutub, rajanya manusia yang menunjukkan orang kepada Allah Ta'ala. Tidaklah satu ucapan yang keluar dari bibir beliau di depan manusia yang paling keras hatinya sekalipun, melainkan tembus dan orang itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tajam daripada ucapannya itu yang menembus relung-relung hati, yang merubah manusia menjadi saleh, maka beliau dikatakan Al-Haddad, yang artinya tajam, dia punya hati, tajam punya bahasa, bisa menembus hati orang yang tidak baik menjadi saleh. Li'annahu la yazalu yad'u ila Allah tula hayatih. Karena sesungguhnya Habib Allah Haddad senantiasa beliau mengajak manusia kepada Allah Ta'ala sepanjang hidupnya. Biqaulih wa fi'li wa hali wa akhlaqih, baik dengan ucapan beliau atau dengan perbuatan beliau atau dengan hal beliau atau dengan akhlak yang ditunjukkan oleh beliau, seluruhnya apabila diperhatikan maka orang tertuntun kepada Allah dan Rasulnya di jami'i syu'unih, di dalam seluruh keadaannya. Kama annahu nasya'a fil fitratil asliyah wal kamali fi basyariyati wa khususiyatih, sebagaimana memang beliau sesungguhnya sejak masa kecilnya sudah berada di dalam fitrah kesucian daripada apa yang dikatakan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Wastaqama ala dzalika bi fadli wa rahmatih, dan beliau istiqomah di atas hal tersebut dengan rahmat dan karunia Allah sampai berpulang ke rahmatullah. Wafatu radhiyallahu, kemudian wafatnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wa kana radhiyallahu anhu tufiya laita thulatha, adalah beliau diwafatkan pada malam thulatha as-sabi' min Dzulqa'dah, yaitu pada tanggal 7 bulan Dzulqa'dah sanat tasnatain wa thalathina wa mi'atin wa alfin, pada tahun 1132 Hijriah, min umrin qarabat tis'ina aman, daripada umurnya kira-kira mendekati 90 tahun. Wadupina fi maqbari Zambal Bitrim, adalah beliau dikebumikan di pekuburan Zambal di kota Tarim. Gala waladuhu Sayyid Husain bin Abdullah bin Al-Haddad, putranya yang bernama Sayyid Husain bin Abdullah bin Al-Haddad berkata, yang mana beliau alladzi tawalla tamridah, yang mana beliau yang merawat beliau di masa sakitnya. Innahu rahimallahu fi maradihi kana katsirat takrir li akhir haditsin fil Bukhari, adalah Habib Abdullah di masa sakitnya berulang-ulang mengucapkan daripada hadis Nabi Muhammad yang ditulis di dalam Sahih Bukhari. Apa dia? Wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tetapi berat di dalam timbangan mizan, serta kedua kalimat itu amat dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Walamma kharajat ruhu zakiyah ru'yat bariqatan min nur, maka tatkala ruh Al-Habib Abdullah keluar, maka terlihat pancaran cahaya daripada nur. Wa kana dzalika thulutsal lailil awal, adalah itu terjadi pada pertigaan malam awal. Wa ma dhahara khabaru wafatihi illa sabaha wartajatil ardu bi wafatih warta'atil khalaiq wa tasra'at min jamil budan li huduri janazatih, maka tidaklah tersebar berita wafatnya melainkan di pagi hari, maka bergoncanglah bumi Hadramaut di kala itu dengan sebab wafatnya, dan bergegas manusia berbondong-bondong untuk menghadiri daripada jenazahnya.
wa tawalla ghuslahu waladuhul Habib Hasan Said Umar bin Hamid. Yang mengurus daripada memandikan Habib Abdullah adalah Habib Hasan sebagai putranya, juga Said Umar bin Hamid. Wa ma tarakan nasu syai'an min ghaslihi yasqutu ala ardi tabarrukan bih. Tidaklah manusia membiarkan air menetes daripada tubuhnya ketika dimandikan ke atas bumi, melainkan diambil oleh manusia, sehingga tidak ada air bekas mandi tubuhnya jatuh ke tanah karena mereka berbondong-bondong mengambil keberkahan daripada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa shalla bin nasi waladul Habib Alwi, yang menyolatkan beliau adalah Habib Alwi. Wa hadara janazatahu naswun min 20,000, dan menghadiri jenazah beliau pada ketika itu tidak kurang daripada 20,000 manusia. Wa dupina waqta ghurubi syamsi lakar zrati zihami ala janazati radhiyallahu anhu, dan beliau dikebumikan pada kala itu di waktu terbenam matahari karena terlalu berdesakan manusia untuk menemui jenazahnya radhiyallahu taala anhu. Wa nafa'na bihi fid darain amin amin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.